Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang saya implementasikan di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 3 Tanjung. Saya Tasrida, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes. Perkenalkan Bapak dan Ibu guru, berikut adalah fasilitator saya Ibu Ririn Hamidatus Syarafatin, kemudian ada Bapak Suyatno sebagai pengajar praktek saya, dan saya sendiri adalah Tasrida, calon guru penggerak Angkatan 8. Berikut adalah latar belakang kenapa saya ingin mengimplementasikan tentang budaya positif di sekolah saya, bahwa murid tidak suka dengan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, mereka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Di samping adalah salah satu contoh bukti beberapa siswa yang melakukan pelanggaran. Bapak dan Ibu, berikut adalah tujuan aksi nyata saya yang saya terapkan di SMP Negeri 3 Tanjung. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Berikut adalah tolak ukur di mana dan mengapa saya melakukan implementasi disiplin positif di sekolah saya. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan murid. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, ada lini masa tindakan sebelum saya melakukan pengibasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, bersama-sama rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi untuk melakukan budaya positif dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Bapak Ibu, ada beberapa dukungan yang saya butuhkan ketika pengibasan budaya positif atau diseminasi. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Bapak dan Ibu hebat, mari kita saksikan diseminasi atau pengibasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Tanjung, dan yang kami hormati Bapak pengajar praktek, dan yang kami hormati Bapak Ibu 8 standar proses SMP Negeri 3 Tanjung. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam aula ini untuk melangsungkan acara pengibasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung oleh Ibu Tasrida SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mari kita panjatkan sholawat serta salam
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Semoga kita memperoleh syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sambutan dari Kepala SMP Negeri 3 Tanjung atau yang mewakili Bapak Nur Handayani SPD. Sambutan kedua dari pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Brebes. Acara yang ketiga, diskusi pengembangan visi sekolah. Selanjutnya yaitu penutup dan pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung. Menuju acara yang pertama, marilah kita bersama membuka acara pengimbasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama oleh Kepala SMP Negeri 3 Tanjung atau yang mewakili Bapak Nur Handayani SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dan dalam keadaan meskipun sudah siang kita masih kelihatan semangat. Ini tadi saya lupa yang saya hormati Bapak Suyarno selaku PP apa itu PP ya? Pengajar praktik. Juga yang saya hormati Tasrida selaku CGP ya Pak? CGP calon gubernur. Jadi masih calon saja itu kelihatannya sudah sangat berat. Ketika saya melihat aktivitas Bu Tasrida yang bersama kemari, bagi saya mengatakan satu kata Pak, berat bagi saya. Kelihatannya kalau saya jadi calon gubernur tidak mampu kelihatannya saya. Kemudian Bapak Ibu, ini saya baru pertama mengikuti aktivitas guru penggerak karena untuk tahun ini baru tiga tahun ya. Yang mana juga baru satu ini baru satu yang juga persiapan melakukan menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan ini apa yang dialami oleh Bu Tasrida tentunya akan bermanfaat bagi dirinya, dan harapan saya juga Bu Tasrida itu bisa memberikan pengalamannya kepada guru-guru yang lain yang tentunya masih memenuhi syarat apabila mendaftar sebagai guru penggerak. Kalau saya sudah ada luasa Pak, sudah 50 tahun sudah menjadi guru penggerak. Ya harapan saya Bu Tasrida ini mudah-mudahan nanti lolos sebagai guru penggerak dan pasti lolos ya Pak. Ini akan menjadi ujung tombak ya bagi sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita, baik terhadap kemajuan guru-guru teman-teman
juga kemajuan peserta didik. Saya yakin semua guru di sini itu ingin mengalami kemajuan. Ya, saya yakin itu. Oleh karena itu saya lihat ya ada semacam apa ya, guru-guru yang kebetulan tidak menjadi guru penggerak. Ini saya bertanya-tanya Pak kepada calon guru penggerak. Ini tandanya bahwa guru di sini juga ingin tahu, ingin maju. Termasuk saya, meskipun saya tidak guru penggerak, tapi saya juga punya pertanyaan. Melihat aktivitas Rida ini, sampai-sampai saya kalau ngomongin keperluan dengan aktivitas Rida ini tidak lama-lama. Ini katanya sibuk sekali, jadi ya seperlunya saja. Ya mungkin hanya ini yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita dan juga lainnya bisa menjadi guru penggerak semua, kecuali yang turun ke atas siapa ya? Yang tidak bisa. Ya demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari pengajar praktek kepada Bapak Suyatno MPD, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Tanjung atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu Bapak Guru dan atau tenaga pendidikan di SMP Negeri 3 Tanjung. Ini juga alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat hidayah ilmunya, sehingga pada kesempatan kali ini kita sama bisa berada di ruangan ini memenuhi undangan dari Ibu Tarmida selaku CDP Angkatan 8. Ibu Bapak, izinkan saya menyampaikan sedikit hal tentang kegiatan siang hari ini, yaitu pengembasan budaya positif di SMP Negeri 3 Tanjung oleh Ibu Kelas 3 SPD kami guru penggerak Angkatan 8. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Kelas 3 SPD, kemudian kita semua bisa mengimplementasikannya di kelas kita, kemudian bisa mengimbaskan ke komunitas yang lebih luas. Kiranya hanya itu yang bisa saya berikan, Ibu Bapak. Marilah kita bersama-sama mengikuti apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Sita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat yaitu pengembasan budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Brebes, Ibu Tasrida SPD dari SMP Negeri 3 Tanjung. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Biar nggak sekarang untuk briefing dulu kali ya. Iya. Jangan sekarang. Berarti boleh berdiri nih semuanya ya. Oke.
memahami, menerapkan. Kita tulis dulu lah kan. Deg-degan. Oke, tepuk literasi. Membaca, memahami, menerapkan. Itu ya Bapak Ibu, ya literasi. Tepuk literasi. Kodenya ini. Oh, ini. Ulangi dulu. Tepuk literasi. Membaca, memahami, menerapkan. Literasi. Ulangi dan semangat Bu. Literasi ya, kenapa? Literasi Bu. Membaca, memahami, menerapkan. Literasi. Terima kasih. Biar nggak salah soalnya apa ya belajar budaya positif itu nanti akan kita terapkan kepada diri kita sendiri sebagai bapak dan ibu guru mengajar dan ke siswa dan siswinya ya. Atau yang disebut dengan diseminasi menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak semua jadi moderator ya, maaf sih Bapak. Oke, selanjutnya Bapak. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang sudah tahu tentang budaya positif? Budaya positif? Ya, yang sebenarnya sudah kita praktekkan seperti 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun itu juga merupakan budaya positif. Kemudian ada lagi setiap hari Senin dan Selasa itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Kemudian Rabu dan Kamisnya itu bacaan sholawat. Kemudian Jumat dan Sabtunya bacaan surat pendek ayat suci Al-Quran. Itu juga sebenarnya sudah pengimplementasian budaya positif. Di sini ada beberapa materinya Bapak Ibu. Kenapa saya aplikasikan kepada Bapak Ibu biar Bapak Ibu juga sambil belajar, bareng-bareng berkolaborasi untuk penerapan budaya positif di sekolah kita, sehingga sekolah kita semakin maju dan semakin berkembang gitu. Di sini dalam upaya menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Ini contoh dari budaya positifnya. Yang pertama ada disiplin. Apa itu? Apakah telah efektif tentang disiplin? Kemudian apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebijakan? Kebajikan jadi nggak enak Bapak kayak aja Bapak lanjut biar cepat materinya ya Bapak, nanti langsung pengimplementasiannya. Apa itu budaya positif? Yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, dari dalam kurikulum kegiatan ini yang kita utamakan yaitu berpihak pada murid. Kita sebagai guru atau pengajar yaitu sejatinya hanya menuntun murid. Jadi tidak memaksakan murid tapi hanya menuntun. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Kemudian tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sudah tahu ya Bapak ya?
Lanjut Bapak. Di sini ada miskonsepsi makna kontrol. Kemudian di sini tadi kan ada disiplin. Kemudian kontrol kita sebagai pendidik atau sebagai guru, yang pertama guru itu mengontrol murid, bukan memaksa ya. Yang selanjutnya semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu kalau kita sebagai kontrol. Nanti kita akan belajar posisi kita sebagai guru terhadap murid Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin. Tadi ya Bapak. Nah, ada pengertian disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman. Yang di sini Bapak Ibu harus garis-bawahi, disiplin positif dengan hukuman itu berbeda. Dengan penerapan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Jadi yang kita lakukan selama ini tadi berpikir, oh ternyata itu kita membentuk siswa, bukan menyuruh siswa untuk disiplin. Seperti misalnya ada siswa tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh melakukan lapangan atau mengerjakan di depan atau push up. Itu sebenarnya kita sedang menghukum, bukan untuk mendisiplinkan. Nanti kita di sini belajar. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menerapkan disiplin. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Jadi kalau ada siswa yang salah, itu sebenarnya untuk belajarnya siswa, bukan kita yang menghukum gitu. Yang kedua, menanyakan ide murid untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dari ide murid-murid. Yang keempat, mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Yang kelima, menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Dan yang keenam, membuat poster kesepakatan kelas. Dan yang ketujuh, menempelkan poster kesepakatan kelas di meja kelas. Nanti kita pura-puranya bahwa ibu nanti jadi siswa. Jadi tidak apa-apa ya. Nanti kita akan membuat kesepakatan kelas sesuai dengan keyakinan kita sendiri tentang cara belajarnya, sehingga ketika ada kesepakatan kelas di depan, ketika belajar itu dimulai pembelajaran di dalam kelas, maka kesepakatan kelas itu yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran itu. Yang pertama, nanti saya akan menanyakan cara belajarnya kalian pengennya seperti apa. Boleh nanti ditulis, saya bagi di post-itnya sebenarnya ya. Pengennya kalian bisa sebagai siswa nih, contohnya ya, itu cara belajarnya seperti apa? Apakah pengen selalu di dalam kelas atau di luar kelas, dan nilai sebagainya itu boleh ditulis. Yang kedua, ini boleh nanti saya akan menanyakan ide mencapai kelas impian. Kadang di suatu kelas itu kan kita sebagai guru pengen ya ketika pembelajaran itu mencapai kesuksesan dalam belajar, muridnya paham, gurunya senang, rasanya nyaman gitu. Dan nanti kita tulis di dalam kesepakatan kelas. Saya beri dulu kesepakatan kelasnya, nanti Bapak dan Ibu pura-pura menjadi siswa. Kemudian tulis ide-idenya yang apa ya? Ini pembelajarannya seperti apa gitu. Ini kan ceritanya disiplin positif itu kan belajarnya memerdekakan murid ya. Itu. Nanti jadi kesepakatan kelas supaya kita nyaman, senang, boleh lebih dari ide kesepakatan, boleh satu ide kesepakatan kelas ya, nanti ditempel. Lebih dari satu. Iya, boleh lebih dari satu ide kesepakatan kelas.
Ya siswa Pak, olah siswa. Jadi nanti kita di sini juga sambil belajar bahwa pembelajaran yang enak itu seperti apa ya, gitu loh. Jadi kita akan merasakan bahwa oh ternyata jadi siswa itu seperti ini. Jadi ketika belajar di dalam kelas kita sudah tahu terlebih dahulu tentang pembelajaran tentang apa ya, tentang kita sebagai murid gitu. Yang udah ya, kalau itu ya komunikasi gitu. Iya, boleh. Sini mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Intinya tadi tentang pembelajaran yang nyaman, bahagia, dan apa lagi tadi iya, nyaman. Kadang kan kalau jam-jam terakhir itu kan siswa-siswi ngantuk ya itu, makanya kesepakatan kelasnya boleh ditulis seperti apa. Ya, boleh ditulis nanti kita tempel bareng di depan. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Nanti di sini dari kesepakatan kelas Bapak Ibu ada yang namanya posisi 5 kontrol guru. Saya juga baru ngeh kalau ternyata ini saya itu banyak lebih menghukumnya daripada nanti posisi saya sebagai manajer. Tuh. Ya Pak, ini loh. Berarti dibilangin jago Ya, di sini. kayak Bu Jamila pengen mulai jago hasilnya nyaman. Iya, itu pelajaran nyaman. Bagus. Sudah anak-anakku semuanya yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Oh, ya. Bapak Ibu, nanti saya tempel lagi pakai Ini kesepakatan kelas dalam kegiatan belajar mengajar. itu kesepakatan kelas dalam belajar mengajar nanti masuk ke dalam penerapan disiplin positif. Boleh Ibu, sobek nggak apa-apa. Selamat apa Pak? Selamat Jamila. Mana? Ya bayangan aja kita jadi siswa dan siswi ya Bapak Ibu. Jadi nanti juga kita tahu bahwa keinginan siswa dan siswi itu kalau kita menjadi guru itu seperti apa sih? Kadang kan gitu, ya kan? Saya bisa komen nanti. Oke, sudah. Kalau yang sudah boleh ditempel di kesepakatan kelas kita di depannya. Kalau siswa dan siswi itu kan nempel kesepakatan di depan aja senang banget ya. Monggo Ibu Jamila boleh ditempel, nggak apa-apa ya.
Saudara Indonesia, Bapak Ibu, di sini ada teori motivasi dari Maslow tentang disiplin. Pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau yang mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Jadi nanti kita akan belajar motivasi perilaku manusia tentang disiplin positif ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Worry, smile. Di sini ada penegakan disiplin positif ya. Bapak Ibu boleh diperhatikan, ini ada konsekuensinya. Ini secara umum apa semuanya saya maklunya PPKN urusan secara langsung dengan pelajaran saya atau secara umum aja? Ini secara umum boleh diterapkan ke PPKN Ibu, karena setiap mata pelajaran sepertinya kesepakatan kelas itu hampir sama untuk membuat siswa dan siswi itu nyaman belajar, bahagia dan selamat seperti itu tujuannya. Kesepakatan kelas saya pada saat saya masuk ke kelas. Boleh tanya Pak. Ini Bapak Ibu, konsekuensi penegakan disiplin positif ya. Yang pertama itu kita tidak boleh menghukum anak dengan berteriak-teriak ataupun apalagi menghukum fisik atau apalagi kadang kita gini. Kenapa sih kamu gak mengerjakan? Kamu gak kasihan sama ibu? Nanti ibu guru yang di salahnya kepala sekolah loh. Nah, kata-kata seperti itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itu nanti masuknya ke dalam hukuman ya. Nanti posisi kita kontrolnya sudah dulu. Selanjutnya, di sini ada teori restitusi. Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Ini nanti hubungannya dengan kesepakatan yang ada yang tadi kita buat, bahwa proses menciptakan kondisi murid itu dengan kesalahannya itu nanti dengan kesepakatan yang kita sudah buat. Kesepakatan itu kan kita buat sesuai dengan hati nurani kita, sesuai dengan keinginan kita. Jadi makanya ada teori restitusi bahwa mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan kesepakatan itu. Saya kembali ke kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Di sini ada siswa yang menginginkan guru bersikap ramah sehingga anak atau murid tidak merasa tertekan. Adanya komunikasi yang baik agar tercipta sistem pembelajaran yang komunikatif. Ini kan ininya siswa ya, makanya kita belajar tentang tidak boleh disiplin positif itu tidak boleh menghukum siswa kita. Jadi makanya kita membuat kesepakatan kelas ya, nanti akan kita terapkan ketika pembelajaran kita di dalam kelas.
Di sini juga contohnya ada yang rame sendiri atau ngantuk suruh nyanyi lagu di depan kelas. Nah ini kalau misalnya ada siswa-siswi kita yang rame atau yang ngantuk, boleh menyanyi, itu bukan berarti mendukung ya. Berarti posisi kita nanti sebagai teman. Selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang keyakinan kelas. Kemudian tahapannya yaitu lihat daftar kebajikan, kemudian tentukan nilai-nilai kebajikannya, kemudian sempurnakan beberapa daftar nilainya, dan buatlah poster atau muat di sosial media. Di sini ada contoh, ada keyakinan kelas 7C. Yang pertama, tadi kan sudah dibacakan ya contoh keyakinannya. Jikalau ada yang mengatur ataupun yang aneh, hubungannya ke depan untuk bernyanyi, berarti kita sudah membuat keyakinan kelas, berarti konsekuensinya yang sudah kita buat bersama ya harus disepakati. Itu. Di sini contoh ada datang ke sekolah tepat waktu dan dengan perasaan bahagia, kemudian bertanggung jawab mengerjakan tugas pikir, bersikap jujur, bersikap sopan dan menghormati guru, bersikap tenang, kemudian saling tolong menolong. Saya kembali ke sini coba apa lagi ya? Sering ice breaking supaya siswa tidak mengantuk. Nanti kita terapkan di pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Biar kadang-kadang kita kalau di dalam kelas terus ngerjain menerangkan materinya, tidak ada ice breakingnya ya. Sesekali pembelajaran outdoor, jam terakhir suka ngantuk, jadi pembelajarannya harus lebih sering ice breakingnya. Sesekali pembelajaran outdoor, kebetulan saya kadang dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya tidak mau nonton, dan ini adalah program saya selama menjadi calon guru bimbingan. Programnya yaitu mengajukan pembelajaran dengan tidak seterusnya di dalam kelas. Kadang saya masuk ke perpustakaan, kadang saya memanfaatkan lapangan basket, kemudian saya kadang memanfaatkan laptop. Itu apa agar siswa-siswi kita itu tidak bosan belajarnya di dalam kelas terus. Kalau di perpustakaan mungkin dengan saya di komputer dengan menonton video atau yang lainnya, yang penting kita sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan kepada siswa gitu ya. Kemudian kebutuhan, di sini kita akan belajar kebutuhan tentang dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama kasih sayang, kira-kira butuh tidak ada itu? Ya butuh kan, iya. Kasih sayang kepada anak, ya kan. Kemudian di sini, bertahan hidup itu kalau kita tanya kebutuhan dasar manusia ya paling utama ya bertahan hidup. Dengan kita bekerja, makan dan minum itu yang pokoknya. Kasih sayang juga kita butuhkan agar kita semangat bekerja atau melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian kalau penguasaan itu adalah bagaimana kita memahami situasi dan kondisi yang ada ketika kita melakukan kegiatan. Kesenangan, Bapak Ibu pasti butuh yang namanya kesenangan agar tidak lelah dalam menjalani hidup ini, ya enggak? Yang terakhir ada kebebasan ya. Kebebasan ya berarti kadang kalau misalnya kita mungkin berangkat sekolah sudah masuk ke lingkungan sekolah, otomatis harus menaati peraturan yang ada di sekolah. Tapi juga kita kan hidup dulu bebas. Ya untuk libur berarti jalan-jalan atau apa itu kan juga merupakan kebebasan kita sebagai manusia. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita belajar 5 posisi kontrol. Nanti Bapak Ibu yang akan saya garis bawahi, yang akan saya lakukan kepada Bapak Ibu agar kita semua itu tahu posisi kontrol kita sebagai guru kepada peserta didik.
Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat ada sebagai pemantau. Dan yang kelima ada sebagai manajer. Bapak Ibu di sini ada contoh ya, boleh dilihat karena kadang kita kalau sudah melihat contoh baru oh ternyata kita salah gitu. Ini contoh posisi kita sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti pernah ya dirinya seperti itu kan gimana kira-kiranya nanti kita belajar di sini Bu, belajar di sini kita belajar sebagai 5 kontrol posisi dulu ya gitu. Nah di sini Bapak Ibu ada posisi penghukum yaitu yang pertama menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, metenteng ya Bapak Ibu ya, dan membentak. Kemudian yang kedua menghukum verbal atau fisik, lari-lari atau push up atau squat jump. Nah itu berarti posisi kita sebagai penghukum ya. Kemudian ini dampak posisi penghukum bagi murid. Yang pertama murid jadi pendendam. Iya nggak sih? Kadang kita kalau pernah menghukum siswa-siswa kita misalnya push up, terus pas besoknya lagi ketemu sama dia, malah saya ketemu sama kita sudah ini dari aku di bawah pusat karena seperti itu kan. Nah itu berarti dampak kepada dirinya adalah pendendam. Itu kan nanti apa ya di psikologinya nanti akan apa ya niteni lah, namanya niteni. Kalau misalnya udah lulus kadang aku malah sama guru kayak nah seperti itu ya. Yang kedua tidak menyukai guru atau menatap pelajaran yang diampu. Nah ini kadang juga kita sering apa ya mendapatkan dampaknya ya. Di sini ada contoh posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini ada siswa-siswi yang terlambat. Itu tadi contoh video posisi kita sebagai guru, sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid dengan suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Itu pasti sering banget kan? Ya kan? Nanti ada juga kadang saya juga seperti itu. Nanti guru dibanding kelas sekolah gimana?
padahal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Yang kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang rasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru merasa menderita. Seperti tadi kita buktikan, terus apa yang akan dikatakan kepada kepala sekolah kalau kamu sering terlambat seperti ini, gitu. Itu kan kita seperti membuat merasa bersalah kepada muridnya. Padahal seharusnya kita di sini kesalahan murid itu sebagai pembelajaran dari murid untuk kedepannya, seperti itu. Dampak posisi membuat merasa bersalah itu membuat murid merasa bersalah dengan identitasnya gagal. Aku sebagai murid itu sebagai identitas seperti itu. Rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Ini contoh posisi guru sebagai pemarah. Jadi ini ada tahapannya ya, sebagai pengukur, sebagai merasa bersalah, kemudian nanti ada sebagai pemarah. Wah, sudah berapa ini, Nak? Nonton lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis Bu saya mau ke saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang malah bangun tadi. Jadi, biar saya kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sama kelas. Sudah sih bosan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini posisi temannya, jadi ada suara ya cuman di sini cenderung untuk bikin senang ibu kayak gitu. Berarti kan seperti kita menyuruh siswa kita untuk melakukan hal-hal yang orang lain menyuruh tapi dengan tidak ikhlas, itu berarti kan bakal diterapkan atau tidak. Itu posisi sebagai teman ya. Di sini cenderung bersedia untuk menghangatkan suasana yang pada dasarnya murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitasnya tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun di sini ada namun. Perlu diingat karena ini masih dalam ruangan eksternal. Ya. Dampak proses enam, yaitu murid akan bergantung pada satu orang yang membuat murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Ini ada contoh kita sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu. Nare, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Kamu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Jangan tugas tambahan untuk ketinggalan. Dan di sini yang tertentu posisi pemantau atau monitor, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak disendario ataupun menggunakan suara tinggi. Yang kedua, tercipta identitas dari positif atau berhasil
Yang ketiga, pemantau perlu senantiasa memantau agar saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Jadi pada dasarnya posisi pemantau kita itu ada siswa yang bersalah, tapi dihubungkan lagi dengan kesalahan dia yang terlebihnya yang dulu. Itu namanya posisi pemantau. Seorang pemantau selalu menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang benar dan cenderung formal. Di sini ada dampak posisi pemantaunya, yaitu murid akan memberikan konsekuensi dan dia akan memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Kemudian murid tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya meyakininya. Sedia memperbaiki masalah keterlambatan ini. Sedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjaga alam saya, Bu. Baik, kalau nanti kamu tidak alami di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, tadi kan yang adalah Kak Emma dan ya. Kira-kira akan mulai saya alami kapan, Karen? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Karen akan setel alarm, namun besok pagi yang akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Karen agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk tugasnya. Bapak Ibu, posisi sebagai manajer nanti kita akan menyimpulkan posisi mana yang harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Posisi manajer yaitu suaranya netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Yang kedua, tercipta identitas positif. Yang ketiga, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Yang keempat, guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri secara mandiri. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Ini adalah dampak posisi sebagai manajer, yaitu murid mandiri, yang kedua percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah saya katakan sebelumnya beberapa materi tentang disiplin positif. Saya akan menggarisbawahi tentang posisi kita sebagai guru. Nah, menurut Bapak Ibu di sini coba setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjukkan motivasi intrinsik murid? Menurut Bapak Ibu dari kelima posisi kontrol yang kira-kira ideal yang 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Jadi yang pertama kan ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira yang ideal itu yang mana ya? Yang kelima ya,
sebenarnya ini juga pengen saya terapkan ya Bapak Ibu, karena selama ini kita itu posisinya sebagai penghukum dan merasa bersalah, teman juga sarjana ya, dan kayaknya yang belum kita lakukan itu ya ideal itu yang manajer yang terakhir, ya gak sih? Ya kan, merasakan saya juga pas belajar materi ini tuh, oh iya ternyata salah, tapi kadang apa bisa diterapkan di sekolah SMP negeri kita ini seperti Tanjung. Ya perlahan-lahan Bapak Ibu, yang namanya berubah itu kan sedikit demi sedikit, tidak langsung kayak gitu kan. Jadi kita akan memposisikan kita sebagai manajer untuk siswa-siswinya kita membuat kesepakatan kelas. Nanti kalau ada siswa-siswi kita yang berbuat kesalahan, kita tanyakan dulu solusinya apa, tapi solusi itu harus keluar dari dirinya sendiri, dari siswa tersebut. Jangan sampai kita yang memberikan solusi. Itu namanya posisi kita sebagai manajer. Jadi bila dia memberikan solusinya dia sendiri tentang kesalahan dia, maka itu akan membuat siswa atau siswi tersebut menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya dari posisi sebagai manajer. Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Yang jelas tadi tentang posisi manajer. Jadi paham ya Bapak Ibu? Di sini posisi manajer memang paling ideal yang ingin dituju setiap dan pendidik. Posisi manajer guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Bapak Ibu, ini juga pertanyaan saya ke fasilitator saya. Bu, apakah dengan saya menjadi posisi manajer itu bisa diterapkan? Padahal kondisi lingkungan sekolah saya itu kadang tidak mendukung. Ya Bapak, mulai kita diskusi ya Pak. Pak. Iya Bapak. Ini posisi manajer kemarin saya pernah tanyakan ketika diskusi ya Bapak ya, pada fasilitator, dan ya memang kondisi lingkungan kita tidak langsung secara merata langsung pindah ke posisi manajer, tapi bertahap lah, dikurangi teriak-teriaknya, dikurangi penghukum fisiknya, dikurangi menghukum bisa mengerjakan tugas ya. Jadi kalau ada siswa yang bersalah, kita terapkan mulai dari sekarang itu dengan bagaimana caranya dia itu bertanggung jawab dan memiliki solusi untuk masalahnya dia sendiri gitu. Contohnya nggak usah jauh-jauh, kita sendiri kalau punya masalah, kemudian kita dikasih solusi dari orang lain, ada diterapkan atau tidak? Belum tentu kan. Tapi kalau misalnya solusinya dari kita sendiri, oh aku pengen apa ya, misal pengen lulus nih dari yang sekarang ada PPI ya. Berarti misal kita ketemu kita, aku pengen lulus caranya gimana ya? Ya setiap orang punya solusinya sendiri-sendiri, punya cara masing-masing. Nah itu yang akan kita terapkan kepada siswa, agar siswa mengetahui solusinya dalam masalahnya di dalam pembelajaran. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai ke posisi seorang manajer. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga gambaran posisi yang saya berikan dapat menjadi ajang refleksi kita agar terus dapat mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Nih, di sini ada tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini nanti berhubungan dengan posisi kontrol dulu. Yang menstabilkan identitas itu pertanyaan dulu, kenapa kamu melakukan hal ini? Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, apa sebabnya kamu melakukan ini? Itu. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu sama aja dengan mencari solusinya untuk dirinya sendiri agar dapat bertanggung jawab.
Ini Bapak Ibu ada contoh video ketika kita menjadi seorang posisi manajer. Apa ada di sini? So, Pak, so banget. Masa aku dikatain cuma fitnah, Pak? Ya aku marah, Pak. Aku balik katain mereka di depan kelas. So banget. Oh begitu. Ya pasti kamu ada kesalahan. Bapak juga karena apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ya, pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain mereka, Pak. So banget. Saya dekat-dekat dia bukan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, saya biasa aja, Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya gitu suka fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bergejala yang meminta-minta. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Dan terus pada Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang minta mereka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Sampai Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak melakukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita hilangkan apabila kita sedang marah. Ya, saya selalu proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kemudian untuk berpikir bahwa apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah itu Bapak Ibu contoh video tentang penerapan studi dalam institusi. Posisi kita sebagai pengontrol itu sebagai manajer. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kemudian menstabilkan identitas itu adalah sebagai proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang sama berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini contoh posisi kita sebagai manajer. Yang selanjutnya dari posisi menanyakan keyakinan, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Makanya tadi saya meminta Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu fungsinya untuk itu. Apabila ada siswa-siswa kita yang berbuat salah, ya kita membangun ke keyakinan kelas tanpa harus mendukung, tanpa harus membuat mereka bersalah, tanpa harus menyakiti hatinya, tapi kita membangun kesepakatan kelas dia sendiri seperti itu. Nah, ini yang terakhir ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam studi kita
kesepakatan kelas dulu, sehingga ketika ada siswa-siswi kita berbuat salah, kembalikan ke keyakinan kelas. Jadi tanpa harus menghukum, kita bisa memberikan solusi kepada siswa-siswi tersebut. Itu. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kesediaan orang yang berarti kita sendiri sebagai guru atau BK dan sebagainya. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Misalnya pemecahan itu harus benar-benar kesinambungan ya antara masalah dan pemecahan masalah. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Jadi harus ibu dari dirinya sendiri bahwa siswa tersebut bisa memperbaiki dirinya dari keyakinannya dia sendiri. Jadi kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu untuk memaksakan siswa kita untuk mengikuti keinginan kita, tapi menunjukkan kepada siswa kita agar mereka itu punya solusinya sendiri tentang masalahnya. Misalnya kenapa tidak mengerjakan PR, dia tanyakan, terus selanjutnya bagaimana? Seperti itu. Yang terakhir 5, perlu dikasihkan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan mulai diperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi ini tentang waktu ya Bapak Ibu, walaupun kondisi sekolah kita misalnya, nah ini angkat deh posisi manajer dilaksanakan di sekolah kita, ya kita bertahap sedikit seperti itu. Begitu Bapak Ibu, apa ada pertanyaan? Oke, jadi langsung cukup jelas. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu kita belajar bersama berkolaborasi tentang posisi kontrol kita sebagai guru, gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian tentang pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Roheni. Saya dipercaya sebagai wakil kepala SMP Negeri 3 Tanjung. Pada dua hari yang lalu, kami telah mengikuti kegiatan pengimbasan diseminasi atau pengimbasan budaya positif kepada Bapak Ibu yang lain yang dilakukan oleh Ibu Asridah selaku CGP yang sedang melaksanakan programnya. Kami selaku Wakil Kepala SMP 3 Tanjung merasa bangga atas program dan kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Tasridah SPD. Kegiatan tersebut tentu sangat positif sekali buat kami, ya. Program-program yang dilakukan untuk memajukan, meningkatkan, ya, mengembangkan budaya yang ada di SMP Negeri 3 Tanjung, salah satunya budaya positif untuk bisa mengontrol kemajuan perkembangan karakter peserta didik kami dengan baik. Ini merupakan aksi nyata yang dilakukan oleh CGP, ya, dalam rangka program yang harus dilakukannya. Mudah-mudahan dengan pengimbasan budaya positif ini nanti mampu membawa perkembangan sekolah yang lebih maju. Semua warga sekolah mampu menerapkan disiplin positif bagi
peserta didiknya. Dan tentu saja harapan kami itu bisa dilakukan oleh guru, semua guru yang bukan CGP mengikuti kegiatan tersebut karena memang sangat positif. Jadi itu perlu dikembangkan. Terima kasih atas kerja nyatanya Ibu Tasrida. Kami di sekolah juga menyampaikan terima kasih atas program-program yang telah diajukan dan dilaksanakan. Demikian saja pernyataan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana, guru SMP Negeri 3 Tanjung, mengaku bercerita. Setelah saya mengikuti pemimbasan budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Tasrida, calon guru penggerak angkatan 8, saya memperoleh beberapa pelajaran tentang budaya positif. Yang pertama, teori restitusi. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Kemudian, kesepakatan kelas. Lanjut dengan posisi kontrol guru. Saya lebih setuju dengan kesepakatan kelas. Menurut saya, bahwa kesepakatan kelas itu akan menerapkan langkah awal dari kebijakan pembelajaran. Saya bersedia melakukan kesepakatan kelas karena hal tersebut merupakan tujuan dari pendidik untuk memerdekakan murid. Demikian penjelasan dari pengimbasan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnawati, saya mengajar Mapel IPS dan saya bekerja di SMP Negeri 3 Tanjung. Saya mendapatkan pelajaran dari pengimbasan budaya positif yang saya ikuti di sekolah adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Di antaranya yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima manajer. Dari kelima posisi ini yang paling ideal dan tepat diterapkan di kelas adalah posisi yang kelima, yaitu manajer. Karena di posisi ini murid lebih mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan sendiri. Dan saya bersedia untuk menerapkan budaya positif karena ini merupakan tujuan setiap guru untuk memerdekakan murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Agus Junaidi. Saya mengajar Mapel Bahasa Inggris di SMP Negeri 3 Tanjung. Setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif di sekolah kami, saya mencoba merefleksikan diri dengan diri saya sendiri selama ini. Ternyata saya sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengimbasan budaya positif. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang akan dilakukan dengan pengimbasan budaya positif di sekolah kami. Karena itu akan membentuk karakter siswa menjadi lebih positif dan lebih baik serta percaya diri. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Setianingrum dari SMP Negeri 3 Tanjung. Setelah mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif di sekolah, pelajaran yang saya dapatkan adalah sebagai tenaga pendidik, saya mendapat pengetahuan baru dan menjadi lebih memahami tentang budaya positif di sekolah. Kemudian saya siap mengikuti atau melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah karena budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang berpusat pada siswa supaya siswa lebih bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koryana.
Saya guru SMP Negeri 3 Tanjung. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran PPKN. Setelah mengikuti pengimbasan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Ibu Tasrida, calon guru penggerak angkatan 8. Saya mendapatkan pelajaran yang sangat positif tentang 5 posisi kontrol guru. Yaitu yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai pemantau. Yang keempat, sebagai teman. Yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, saya memilih poin yang kelima, yaitu sebagai manajer. Karena di sini guru dapat menciptakan murid-murid yang mandiri, yang merdeka, dan bertanggung jawab. Kami bersedia melaksanakan untuk poin yang kelima karena apa? Memang pada posisi ini paling ideal yang ingin dituju bagi setiap pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih pemaparan tentang budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 3 Tanjung. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tergerak, bergerak, menggerakkan.